Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman, jamaah kajian qabla iftar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya, Zat yang maha menetapkan, Zat yang maha mentakdirkan. Berkat rahmat, kudrah dan iradahnya kembali kita dapat bermuajahah walaupun dengan nuansa yang berbeda, yaitu melalui Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas kita dalam bertakarub kepada Allah melalui thalabul ilmi ini. Ikhwatu iman, jamaah qabla iftar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kajian sore kali ini kita akan membahas terkait zakat fitrah. Alhamdulillah, Ramadan sudah berlalu kurang lebih 22 hari. Berarti tinggal 8 atau 7 hari lagi kita bertemu dengan Idul Fitri. Ada satu ibadah yang disyariatkan oleh Nabi SAW setiap kali umat Islam akan menghadapi Idul Fitri. Syariat yang dimaksud adalah kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Para ulama diantaranya Husain bin Auda di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, beliau menjelaskan terkait definisi zakat menurut bahasa. Beliau menyebutkan yang namanya zakat secara bahasa artinya adalah an-nama, tumbuh, waziyadah, berkembang, wat-toharoh, dan juga suci. Secara logika, yang namanya harta apabila terkena kewajiban zakat, kemudian kita keluarkan 2,5%, maka harta itu bukan berkembang, harta itu bukan bertambah, tapi justru harta itu menjadi berkurang. Nah, tetapi justru definisi zakat yang dijelaskan oleh para ulama, zakat itu walaupun secara hitung-hitungan matematis mengurangi harta kita, tetapi secara hakikat zakat itu akan menyebabkan an-nama, harta kita tumbuh, waziyadah, dan juga berkembang. Bahkan at-toharoh, menjadikan harta yang dimiliki oleh kita suci, bersih. Li'annahu yazku bihal mal. Nah, zakat itu dinamai dengan zakat disebabkan yazku biha al-mala. Karena zakat yang dikeluarkan oleh kita akan membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Bersihnya dengan apa? Bil barokati, dengan keberkahan yang dimiliki oleh harta tersebut. Wayat huru biha, dan juga membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Bil magfirah, tentunya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat definisi yang disampaikan oleh para ulama, maka zakat itu berfungsi untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan mensucikan harta yang kita miliki. Tumbuh bukan dalam artian seperti hitungan-hitungan matematis, bertambah, berkembang bukan seperti hitung-hitungan matematis, tetapi tumbuh dan berkembang dalam artian ada keberkahan di dalamnya. Nah, lalu kemudian secara istilah yang dimaksud dengan zakat itu adalah az-zakatu bi annaha haqqun wajibun fi malin khosin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin mahsusin. Zakat ialah hak yang wajib pada harta yang khusus
untuk diberikan kepada sebagian orang yang dikhususkan atau yang berhak untuk mendapatkan, dan juga fi waqtin makhsusin, diberikannya pada waktu-waktu yang tertentu juga. Ketika kita lihat bagaimana penjelasan zakat secara istilah, maka zakat itu merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang terkena kewajiban ini. Dan juga zakat ini harus diberikan kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Fi waqtin makhsusin, dan memberikan harta zakat ini juga ditetapkan oleh syariat waktunya kapan untuk diberikan. Lalu kemudian ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakatul fitri ini tersusun dari dua kata. Pertama ada zakat, yang kedua ada fitri. Nah, zakat barusan kita jelaskan. Lalu apa yang dimaksud dengan fitri? Para ulama diantaranya yang mereka jelaskan di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Mereka menyebutkan fitratun, fitrah, ka'annaha minal fitratil lati hiya al-khilqatu. Yang dimaksud adalah penciptaan. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi beliau berkata, wal fitratu bikasril fa'i la goiro. Kalimat fitrah dengan mengkasrohkan huruf fa, wahya lafdzun muwalladatun, itu adalah lafaz yang menunjukkan muwalladah, kelahiran. Nah, maksudnya ialah bahwa sejak diciptakan manusia itu telah membawa potensi beragama yang lurus atau tauhid. Keadaan inilah yang disebut dengan fitrah. Ada pula yang menyebutkan bahwa fitrah ini berasal dari kata al-iftar, yang artinya makan atau kembali makan. Sehingga yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat karena kembali makan di siang hari. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'id Al-Maghribi di dalam kitab Badrut Tamam. Nah, ketika kita ingin memahami fitrah di sini seperti yang disampaikan di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah proses penciptaan atau kelahiran, maka zakat fitrah ini adalah zakat yang berkaitan dengan individu setiap manusia. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena zakat fitrah adalah zakat yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu sesuai dengan proses penciptaan atau kelahirannya. Terlepas dari itu, zakat fitrah diwajibkan oleh Nabi SAW ketika di akhir bulan Ramadan atau ketika datang waktu Idul Fitri. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa orang-orang yang mereka termasuk muzaki atau orang-orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah? Nah, para ulama mereka menjelaskan zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik mereka seorang pembantu atau hamba sahaya, orang dewasa, orang yang merdeka, anak-anak, bahkan bayi yang telah bernyawa yang masih dalam rahim. Semua wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, An Ibni Umar, hadis ini diterima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qala, ia berkata, farada Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min tamrin. Rasulullah SAW beliau telah memfardukan zakat fitrah so'an, seukuran satu so' min tamrin, dari kurma, au so'an min syairin, atau seukuran satu so' dari gandum, alal abdi, yang harus dilakukan oleh hamba sahaya, wal hurri, orang yang merdeka, wal dzakari, laki-laki, wal untha, perempuan, was-saghiri, anak kecil, wal kabiri, orang dewasa, minal muslimina, dari kalangan orang-orang muslim.
Wa amara biha, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan antu adda qabla khurujin nasi illa salati, ditunaikan sebelum manusia keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Hadis ini dengan jelas Nabi menyebutkan zakat fitrah ini yang harus dikeluarkan adalah seukuran 1 so', baik itu kurma ataupun gandum. Dari hadis ini, Nabi ingin menjelaskan kewajiban orang muslim untuk mengeluarkan zakat adalah seukuran 1 so'. Dan 1 so' ini tidak berkaitan dengan kilo, ikhwatu iman. So' ini berkaitan dengan liter atau volume. Para ulama di dalam kitab fikih mereka menjelaskan 1 so' Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 3,25 liter atau 3,25 liter. Nah, dengan adanya penjelasan dari Nabi bahwa ukuran yang harus dikeluarkan dalam membayar zakat fitrah adalah 1 so', maka hitungan awal atau takaran awal ini bukan berkaitan dengan kilo, tetapi berkaitan dengan liter. Nah, nanti ketika berkaitan dengan liter, seandainya kita pindah ke kilo, maka pasti akan ada perbedaan dalam ukuran berat. Sebagai contoh misalkan, bapak-bapak silahkan mengisi literan 1 liter pasir dengan 1 liter kapas. Kalau dilihat dari volume sama, tidak ada perbedaan 1 liter pasir dan 1 liter kapas. Tapi kalau kita pindah atau kita konversi ke kilo, maka nanti akan terjadi perbedaan antara kapas dan pasir. Walaupun volumenya sama, isinya sama, tetapi ketika pindah ke kilo, maka otomatis akan lebih berat pasir. Nah, begitu juga kenapa terjadi perbedaan, terutama di Indonesia. Ada yang menyebutkan zakat fitrah harus 2,5 kilo. Ada yang menyebutkan zakat fitrah harus 2,8 kilo. Ada yang menyebutkan zakat fitrah harus 3 kilo beras. Nah, yang menjadi alasan perbedaan karena jenis beras yang di liter yang berbeda. Sebagai contoh misalkan, kalau kita mengambil beras raskin atau beras bulog, kemudian kita liter 3,25 liter. Satu lagi, kita ambil beras super, beras Cianjur atau beras yang super lainnya. Kemudian kita timbang atau kita liter 3,25 liter. Walaupun ukuran liternya sama, tetapi ketika nanti kita kilo pasti akan berbeda. Lebih berat beras super karena besaran beras super itu berbeda dengan beras raskin dan juga beras bulog. Beras raskin relatif lebih ringan dibandingkan dengan beras super. Walaupun ukuran liternya sama. Inilah yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan. Bisa jadi 2,5 liter itu dikarenakan yang di kilo adalah beras yang biasa kita makan. Tetapi bisa jadi ukuran 2,8 kilo atau 3 kilo itu karena yang di liter awalnya adalah beras super. Sehingga ketika kita konversi ke liter itu juga menjadi berbeda. Nah, kemudian ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bahas apakah boleh zakat dengan kurma atau zakat dengan gandum sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan tidak zakat menggunakan beras. Insya Allah nanti kita bahas. Dalam hadis ini pun Nabi menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak untuk membayar zakat fitrah adalah hamba sahaya, orang yang merdeka, anak laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Mereka wajib untuk membayar zakat. Bahkan dalam salah satu riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau menyebutkan bahwa zakat fitrah bukan hanya diwajibkan bagi anak kecil, tetapi zakat fitrah bahkan wajib ditunaikan oleh bayi yang masih ada di dalam kandungan. Anna Uthmana, bahwasanya Uthman bin Affan, karena beliau yu'ti shadaqatal fitri anil habali, beliau membayar zakat fitrah untuk bayi yang masih ada di dalam kandungan.
Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abdul Razak di dalam kitab Musannaf Abdul Razak, beliau menyampaikan an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah, qala, ia berkata, kana yu'jibuhum, bahwasanya telah menjadi perhatian, sesuatu yang mengagungkan bagi para sahabat, an yu'tu zakatal fitri, mereka mengeluarkan zakat fitrah, anis saghiri, untuk anak kecil, wal kabiri, orang dewasa, hatta alal habali fi batni ummihi, bahkan sampai anak bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua riwayat ini menjelaskan bahwa bayi yang masih dalam kandungan pun ternyata mereka terkena kewajiban untuk membayarkan zakat, tetapi otomatis melalui orang tuanya. Nah, lalu kemudian timbul pertanyaan, bayi yang bagaimana yang terkena kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrahnya? Maka para ulama mereka mencoba untuk menjelaskan bayi yang dalam kandungan ketika mereka wajib untuk mengeluarkan zakat adalah bayi yang sudah memiliki nyawa. Di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, pada perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah seukuran 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging, mithla dzalik, seukuran 40 hari juga. Ketika sudah genap 120 hari atau 4 bulan, tsumma yab'atsullahu malakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk menemui janin tersebut, fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan 4 kalimat, untuk menyampaikan 4 kalimat. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepada para malaikat tersebut, uktub amalahu, tuliskan oleh kalian takdir amal yang akan dilakukan oleh janin tersebut ketika nanti di dunia. Warizqahu, tuliskan rizki yang nanti akan dilakukan atau didapatkan oleh janin tersebut ketika di dunia. Wa ajalahu, tuliskan ajalnya. Yang keempat, wa syaqiyun au sa'idun, tuliskan apakah dia menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Suma, kemudian ketika sudah ditetapkan takdirnya, yunfahu fihi ruhu, kemudian silahkan tiupkan ruhnya untuk menandakan bahwa janin tersebut memiliki nyawa. Nah, para ulama menegaskan janin yang wajib untuk membayar zakat adalah janin yang minimal mencapai usia 4 bulan. Kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nyawa. Selain dari itu, 3 bulan, 2 bulan, atau 10 hari, maka janin tidak perlu untuk membayar zakat karena dia belum memiliki nyawa. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kurang lebih berkaitan dengan definisi zakat, orang yang berhak untuk membayarkan zakat, dan juga ukuran yang harus dikeluarkan dalam membayar zakat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, kurang lebih besok, kita akan bahas kira-kira siapa orang yang berhak untuk membayar zakat, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah atau zakat-zakat yang lainnya, dan juga kira-kira makanan apa saja yang diperbolehkan untuk dijadikan alat pembayaran zakat fitrah. Termasuk apakah boleh zakat fitrah dengan uang atau tidak, insyaallah besok kita akan bahas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.